Geger, dunia sepak bola mendadak bergetar. FIFA dikabarkan bakal mendiskualifikasi Iran dari putaran final Piala Dunia 2026. Tapi yang lebih mengguncang adalah kemungkinan timnas Indonesia menggantikan. Garuda bisa terbang langsung ke Amerika Serikat tanpa playoff. Apakah ini mimpi yang jadi nyata? Apakah drama sepak bola internasional ini benar-benar terjadi atau sekadar angin surga? Simak fakta-fakta gila dan bocoran resmi yang baru terungkap. Jangan sampai terlewat sebelum dunia semakin panik. Akhirnya, Patrick Kluivert tersenyum lebar. Seperti baru menemukan berlian di tengah padang pasir, mantan legenda Barcelona. Ini kaget. Bukan main setelah menyaksikan aksi seorang penyerang lokal yang tajamnya melebihi pisau dapur ibu-ibu lagi marah. Sosok misterius ini diklaim bisa jadi ujung tombak masa depan timnas Indonesia dan siap membuat lawan-lawan Asia gigit jari. Siapa dia? Dari klub mana? Dan kenapa Kluivert langsung jatuh hati? Jangan lewatkan fakta mengejutkan yang bisa mengubah sejarah Garuda di Piala Dunia 2026. Ada yang janggal di langit GBK. Ole Romeni, striker andalan timnas Indonesia, tiba-tiba mengaku merasa aneh dan seperti bukan dirinya sendiri saat berlari di atas rumput SUGBK, tapi bukan karena cedera, bukan karena lawan kuat, melainkan karena ia tak mengenakan jersey merah putih kebanggaan. Ada apa gerangan? Simak pengakuan mengejutkan oleh Romeni yang bisa membuat hati fans Garuda tergores dalam-dalam. Petir menyambar di siang bolong, Frank van Kempen resmi didapuk. Jadi pelatih timnas Indonesia U20 dan kata-kata pertamanya langsung membuat jutaan hati supporter Garuda berdetak kencang dengan wajah tegas dan penuh karisma Eropa. Apa isi pernyataan penuh gairah itu? Apakah ini tanda kebangkitan generasi emas? Simak selengkapnya sebelum semua orang heboh di medsos. Warga Plus 62, bersiaplah. Karena dunia sepak bola kembali diguncang dengan kabar yang bikin jantung pecinta timnas Indonesia berdetak 2 kali lebih cepat. Satu karena harapan, satu lagi karena deg-degan. Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah Iran didiskualifikasi oleh FIFA. Judulnya memang bikin netizen langsung buka kalkulator buat ngitung tiket ke Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bahkan ada yang sudah googling oleh-oleh khas Meksiko buat tetangga. Padahal baru juga baca paragraf pertama. Jadi ceritanya begini. Menurut beberapa media internasional yang katanya insight banget, Iran berpotensi dicoret dari Piala Dunia 2026 oleh FIFA. Bukan karena performa buruk, bukan karena kalah sama timnas Indonesia, belum ketemu, tapi karena alasan non-sepak bola, alias alasan di luar rumput stadion, alias urusan yang lebih ruwet dari VAR dan lebih misterius dari taktik Patrick Kluivert saat lawan Jepang. Kalau benar Iran didiskualifikasi, maka terbuka jalan selebar tol Cipali bagi timnas Indonesia menuju panggung sepak bola terbesar di jagat raya, Piala Dunia 2026. Untuk diketahui, saat ini dari Asia sudah ada 7 tim yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia, yaitu Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, dan Australia. Tapi, kalau Iran benar-benar disanksi oleh FIFA, maka akan ada kursi kosong yang menganggur dan bisa saja diisi oleh negara lain. Dan disitulah netizen mulai menyebut nama, Indonesia. Beberapa pengamat, komentator, dan netizen dengan akun fake bola telah mengajukan berbagai teori dari yang masuk akal hingga yang ngawur bin konyol. Kalau Rusia dulu aja bisa didiskualifikasi, Iran juga bisa dong. Lah Indonesia, tinggal nunggu giliran. Garuda udah nyiapin paspor loh, tinggal ACC dari FIFA aja nih. Pemain keturunan makin banyak, ini saatnya mereka dipakai buat nyusul Qatar. Menurut kabar dari siaran TV nasional dan media internasional, jika Iran benar-benar ditendang dari Piala Dunia, maka FIFA dan AFC kemungkinan akan mengatur ulang skema kualifikasi zona Asia. Salah satu opsi yang sedang dibicarakan di backstage federasi adalah menambah jatah tim dari babak kualifikasi keempat Asia. Artinya, bukan cuma 2 tim terbaik dari babak itu yang akan lolos, tapi bisa jadi 3. Lah, Indonesia ada di mana? Indonesia yang saat ini berada di pot 3 bersama Oman untuk babak keempat, secara matematis masih punya peluang.
Dan dengan potensi tambahan pemain keturunan seperti Pascal Struijk, Leeds, Miliano Jonathans Utrecht, Tristan Goijer, Ajax, Laurin Ulrich, Magdeburg, serta Mauro Zylstra yang katanya udah siap seragam, maka timnas bisa berubah dari Garuda ke Garuda Super Saiyan. Siap tempur di babak kualifikasi dengan gaya Eropa tapi semangat bakso Malang. Tapi jangan keburu pesan tiket dulu. Karena meski terdengar manis dan bikin ngiler, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor Paul John langsung angkat suara layaknya dosen pembimbing skripsi yang baru baca bab 1 dan langsung bilang, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Kata beliau, FIFA dan AFC masih mencari solusi terbaik sebelum Piala Dunia 2026 digelar. Kami pasti akan menemukan solusinya jika sudah waktunya, kata beliau dengan tenang, sambil mungkin tersenyum tipis melihat Indonesia heboh duluan. Jadi intinya, walaupun Iran mungkin tersingkir, bukan berarti Indonesia otomatis melenggang santai ke Piala Dunia 2026, tetap harus tempur di babak keempat, harus kasih keringat, darah, dan kalau perlu, air mata. Karena lawannya bukan kaleng-kaleng, ada Qatar, UEA, Irak, dan tim-tim Asia lain yang sudah biasa tampil di panggung besar. Menurut jadwal AFC, babak keempat kualifikasi bakal digelar November 2025. Setelah itu, pengundian grup untuk Piala Dunia akan digelar Desember. Dan FYI, Piala Dunia 2026 ini akan diikuti 48 tim, jumlah terbanyak dalam sejarah. Jadi peluangnya ada, tapi ya tetap kudu usaha. Gimana menurut kalian, Garuda layak nggak sih naik panggung dunia kalau Iran tersingkir? Atau kita masih harus kerja keras dulu? Coba tulis komentar terbaikmu di bawah ini. Patrick Kluivert dijamin bahagia saat ini, sebab ia baru saja menemukan penyerang lokal tajam yang tenaganya dapat diandalkan saat timnas Indonesia melakoni uji coba kontra Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada September 2025. Penyerang lokal yang dimaksud adalah Excel Runtukahu. Pesepak bola 26 tahun ini tampil gemilang saat membela Liga Indonesia All-Star kontra Oxford United di laga pertama, Grup B Piala Presiden 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Minggu 6 Juli 2025. Excel Runtukahu yang masuk di babak kedua berhasil membobol gawang Oxford United di menit 80. Meski hanya memiliki tinggi badan 179 cm, penyerang anyar Persija Jakarta ini mengungguli bek-bek Oxford United yang bertinggi badan 190 cm saat duel udara. Alhasil, sundulan Excel Runtukahu meluncur mulus ke gawang Oxford United. Gol Excel Runtukahu menjadi yang terakhir dalam laga tersebut. Skor akhir 6-3 untuk kemenangan Oxford United atas Liga Indonesia All-Star. Musim lalu, Excel Runtukahu tampil 19 kali di Liga 1 dengan koleksi 3 gol bersama Barito Putera. Level permainan Excel Runtukahu dijamin meningkat di Liga 1 2025 sampai 2026 karena bakal satu tim dengan pemain-pemain top. Ia berkesempatan latihan bareng dengan penyerang top asal Brasil milik Persija Jakarta, Gustavo Almeida. Excel Runtukahu juga dapat belajar membaca permainan dari bek sekaliber Jordi Amat yang baru saja resmi gabung Persija Jakarta. Pengalaman yang didapat di Persija Jakarta dapat dijadikan modal Excel Runtukahu untuk lebih berkembang. Ujung-ujungnya, peluang Excel Runtukahu membela timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert semakin terbuka. Pesaing Excel Runtukahu untuk menembus skuad timnas Indonesia ada beberapa nama. Ramadan Sananta, Dimas Drajat, dan Hoki Caraka merupakan beberapa pesaing penyerang 26 tahun tersebut. Belum lagi ada Mauro Zylstra, FC Volendam yang dalam proses naturalisasi. Karena itu, ajang Piala Presiden 2025 dan Liga 1 2025 sampai 2026 yang dimulai Agustus 2025 dapat dijadikan momentum Excel Runtukahu menarik perhatian Patrick Kluivert. Peluang Excel Runtukahu dipanggil Patrick Kluivert sangat besar. Sebab Patrick Kluivert tak segan memanggil banyak pemain yang berkarier bersama klub-klub Liga 1. Penyerang Oxford United Ole Romeni merasa aneh saat bermain melawan Liga Indonesia All-Star di laga pembuka grup A Piala Presiden 2025. Pasalnya ia yang biasa memakai jersey timnas Indonesia saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kini justru menggunakan jersey Oxford United.
Oleh Romeni dimainkan Oxford United sejak awal pertandingan pada laga kontra Liga Indonesia All Stars di laga pertama, Grup A Piala Presiden 2025. Laga tersebut dihelat di SUGBK, Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025 malam WIB. Dalam laga itu, Oxford United mampu menumbangkan Liga Indonesia All Stars dengan skor akhir 6-3. 6 gol untuk The Ox. Julukan Oxford United dicatat oleh Mark Harris 4 menit 30, Michal Helik 45, Tom Bradshaw 52, Placeta 56, dan Brian De Keersmaker 68. Sementara 3 gol untuk Liga Indonesia All Stars dibukukan oleh Rico Simanjuntak 14 menit, Rizky Febrianto 74 menit, dan Excel Runtukahu 80 menit. Selepas laga, Ole membagikan pengalamannya bermain untuk tim lain selain Timnas Indonesia di SUGBK. Menurut Romeni, ini merupakan pengalaman yang baru dan sedikit aneh awalnya. Namun demikian, Ole Romeni tetap menikmati atmosfer luar biasa SUGBK bersama Oxford United. Ini terasa sedikit aneh, kata Ole kepada awak media di SUGBK Jakarta. Saya biasanya mengenakan kaos merah, bermain untuk tim nasional saya, tetapi sekarang juga menyenangkan bersama teman-teman saya. Saya sangat menikmatinya, sambung pemain berusia 25 tahun itu. Di sisi lain, Ole mengatakan senang bisa tampil kembali di SUGBK. Mantan pemain FC Utrecht itu senang Oxford United bisa mengunci kemenangan pertama di Piala Presiden 2025. Itu pertandingan yang bagus, senang bisa bertemu dengan semua penggemar dan orang-orang lagi. Kami memenangkan pertandingan, terkadang kami bisa bermain lebih baik, tetapi kami menang, tandasnya. Kata-kata Frank van Kempen usai resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U20. Juru taktik asal Belanda itu langsung soroti talenta di tanah air. Menurutnya, ada banyak talenta pemain yang luar biasa di Indonesia. Dia pun tak sabar menangani Timnas Indonesia U20 hingga berjaya. Frank van Kempen memiliki latar belakang yang ciamik dan telah lama berkecimpung dalam pengembangan pemain muda di Eropa, khususnya Belanda. Juru taktik berusia 53 tahun itu pernah melatih kelompok usia di level seperti VVV Venlo U21, Helmond U21, hingga Nake Breda U21. Karena latar belakang itu, PSSI mempercayakan jabatan pelatih kepala Timnas Indonesia U20 kepadanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut penunjukan Van Kempen sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan kesinambungan prestasi antar kelompok usia. Di saat Timnas Indonesia harus jungkir balik cari pemain keturunan dari Eropa, dari urus dokumen, cari akta lahir kakek buyut, sampai nunggu izin FIFA yang bisa bertahun-tahun, Malaysia malah bikin gebrakan baru yang bikin heboh seantero Asia Tenggara. Naturalisasi instan yang super kilat, pemain langsung main, menang besar pula. 5 pemain baru yang dinaturalisasi Malaysia tiba-tiba langsung tampil lawan Vietnam di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Asia